Halo Sobat Trader, selamat bergabung kembali di channel Markas Trader. Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan teknik resisten become support. Nah, ini adalah teknik yang sangat sederhana seperti teknik-teknik lainnya, tapi sangat powerful dan masih bisa kita gunakan sampai saat ini. Dan umumnya saya sering juga menggunakan teknik ini. Oke, resistance sederhananya adalah atap seperti ini yang berada di atas dan support berada di bawah. Oke, harga akan memantul dari atap ke lantai seperti ini, dari lantai ke atap dan seterusnya. Oke, namun fokus kita kali ini akan menjadikan resisten ini menjadi support. Nah, resisten become support adalah teknik yang menggunakan resisten sebagai pijakan ketika kita akan membelinya, dan tentu saja syaratnya harus bisa breakout terlebih dahulu. Oke, dan ini hanya bisa digunakan pada uptrend. Nah, misalnya ini uptrend dan ya seperti ini saja. Ini adalah titik resistance. Oke, sebelum resisten ini di break, maka ini akan tetap memantulkan harga ke bawah. Namun setelah bisa di break di area ini, biasanya harga akan retrace terlebih dahulu, dan disinilah kita akan memanfaatkannya untuk buy posisi. Nah, seperti ini, stop lossnya di bawah support dan TP minimal di atas resistennya. Nah, ketika ini di break, oke, ini yang awalnya adalah resistance sebelah sini. Kemudian setelah breakout, garis horizontal ini berubah fungsi menjadi support. Inilah yang dinamakan resisten become support. Nah, resisten yang berubah fungsi menjadi support. Dan harga biasanya akan menciptakan resisten baru yang kemudian akan di break lagi apabila trennya masih berlanjut. Nah, di sini sudah di break lagi. Nah, tepatnya di break di area ini. Kemudian harga bakalan retrace dulu ke sini. Di sini kita akan melakukan buy posisi lagi dan seterusnya. Dengan target, boleh untuk target pertama bisa di area ini. Di area resisten ini, dan target kedua kita bisa menghitung panjang AB sama dengan CD, yaitu panjang daripada support terbawah ke harga resisten ke atas, atau mudahnya dari swing low ke swing high. Nah, seperti ini untuk mudahnya. Oke, kita menuju ke chart untuk melihat contohnya. Ini kita berada di pair XAU ataupun gold. Nah, di sini sudah saya tandai. Coba saya tebalkan sedikit. Nah, harga ketika uptrend, ini kan uptrend, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, sudah terkonfirmasi bahwa tren sedang up ataupun naik. Nah, ini adalah resisten yang menjadi penahan daripada harga apabila kita panjangkan ke belakang. Ini adalah crucial area ataupun key level. Harga sempat di reject terlebih dahulu, kemudian naik lagi, reject lagi, dan naik lagi, baru kemudian bisa di breakout dengan clean breakout, yaitu candle Marubozu yang sangat besar di area ini. Nah, apabila kita ada menemukan resisten yang berhasil di break seperti ini, kita tandai saja, karena biasanya harga suatu saat akan kembali lagi ke area ini, dan kita bisa memanfaatkannya seperti ini ketika harga retrace. Nah, oke. Tapi ini kenaikannya tidak sampai ke resist selanjutnya, yaitu di sini. Kenapa? Karena mungkin sudah di reject terlebih dahulu oleh supply area, namun masih sangat worth it untuk kita gunakan. Sebelah sini juga ada resistance. Nah, ada beberapa resisten, bahkan ada 1, 2, dan jika kita panjangkannya ke belakang, ini juga termasuk ke resistennya. Namun kita tidak akan mengambilnya, hanya mengambil 2. Ambil saja di pucuk ini, pucuk resisten kedua. Kemudian harga clean breakout di area ini. Clean breakout,
kemudian harga langsung naik, belum di retest, tapi ketika harga drop dengan candle yang panjang, support ini yang mana sebelumnya adalah resisten, kemudian harga breakout berubah fungsi menjadi support. Nah, ketika berubah fungsi, ini sudah bisa kita gunakan. Harga langsung naik dan ya kita bisa take profit di area pertama pada resisten sebelumnya. Nah, oke, di sini. Selanjutnya di sini juga ada resist. Ini ada resist 1, resist 2, R1, R2. Kemudian harga naik. Ketika harga naik, harga sempat retrace langsung ke area ini, kemudian melanjutkan kenaikan. Nah, di sini kasusnya unik. Kenapa? Karena setelah harga berhasil breakout, ini langsung di retest. Nah kan, ini dan di retest. Sebelah sini adalah resist, kemudian berubah fungsi menjadi support, di retest langsung melanjutkan kenaikan lagi. Nah, biasanya ketika ada resisten yang langsung dites setelah breakout seperti ini, pada percobaan kedua yaitu second test, harga masih bisa bereaksi. Disinilah kita bisa buy posisi lagi. Nah, tapi untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi stop loss, lebih baik kita menunggu yang namanya konfirmasi seperti ini. Nah, terbentuk konfirmasi, ini ada hammer, ada 2 hammer. Nah, setelah hammer ini muncul, kita bisa buy posisi setelah candle close, dan stop lossnya bisa di bawah support saja dengan target pertama di area resist yang belum di break ini, dan target kedua bisa sampai ke resisten sebelumnya. Nah, di sini juga sama, ini adalah resisten yang kemudian di break oleh candle ini, bahkan membuat gap terlebih dahulu harga sebelum naik dengan candle besar. Resisten, break, berubah menjadi support di sini dan up lagi. Di sini juga sama. Ini ada resisten yang sempat menahan harga. Buktinya ketika harga mencapai area ini, harga reject terlebih dahulu sampai akhirnya berhasil di breakout. Nah, ketika harga return, retest lagi, kita bisa ambil posisi buy di area ini. Nah, ketika kita ambil posisi buy, misalnya kasusnya seperti ini kan turunnya dengan sangat curam. Ini sampai 8.000 pips di gold. Nah, apabila turunnya terlalu tajam seperti ini, jangan langsung ambil take profit di resisten sebelumnya sampai sejauh ini, karena perjalanan harga akan sangat jauh, tetapi bisa ambil sampai ke supply area seperti ini. Nah, di sini ada supply yang lumayan besar, lumayan memantulkan harga, kita bisa ambil TP di sini saja. Nah, coba kita cari contoh lainnya. Mungkin ada. Di sini juga sama, ada resistance, breakout, retrace, dan bump naik lagi. Nah, syarat utamanya yaitu kita harus mencari market yang trending terlebih dahulu. Di sini juga ada, misalnya ada support, resisten, kemudian di break. Sempat bahkan ini menjadi resisten yang signifikan, yang strong, karena bisa memantulkan harga ke bawah beberapa kali. Ini kali pertama di reject, di reject, kali kedua di reject, sampai 3 kali, dan akhirnya berhasil breakout. Nah, ketika breakout, harga retrace, kita bisa menunggunya untuk ambil posisi buy seperti ini. Nah, ini kan sangat sederhana. Jadi buat teman-teman pemula juga bisa menggunakan trik ini. Nah, syarat utamanya, syarat resisten become support, yaitu trend up. Nah, cari trend up di sini yang benar-benar trennya bagus. Jangan nanti trennya terlalu landai seperti ini. Ini biasanya kurang bagus. Terlalu landai seperti ini memang bisa kita gunakan kadang-kadang, tapi ini kurang bagus. Jadi cari saja yang trendingnya lumayan bagus. Oke, seperti kasusnya di sini. Nah,
Syarat yang kedua menggunakan RBS. Nah, breakout di sini jangan hanya misalnya, oke, misalnya ada resist, kemudian harga seperti ini. Oh, salah. Seperti ini. Biasanya harga belum berhasil clean break. Artinya harga belum mencapai resisten ataupun melebihi area resisten dengan benar-benar bagus. Nah, baru break dengan wick, misalnya ada candle kemudian seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian harga drop dan naik lagi. Ini belum bisa dikatakan sebagai breakout, tapi harus benar-benar break area resisten dengan clean. Oke, misalnya seperti ini. Nah, jika harga retrace, probabilitasnya sangat kuat. Dan syarat yang ketiga, ini syaratnya opsional, breakout dengan candle Marubozu. Nah, di sini harusnya ada candle yang memang breakoutnya seperti ini, satu body candle langsung. Nah, jika breakoutnya satu body candle langsung seperti ini, biasanya probabilitasnya lebih tinggi. Namun apabila candlenya tidak terlalu besar, yang mana menandakan bahwa resisten ini di break dengan low volume. Nah, jika candlenya besar berarti volumenya besar. Jadi ketika harga retrace, ini probabilitasnya juga sangat tinggi. Oke, mungkin hanya 3 saja untuk syaratnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. See you.